ngomong bisa di chat dari mana. Wah, ada dari Bandung, Tangsel, jauh-jauh juga. Kita masih tunggu teman-teman yang lain ya, mungkin jam 9.45, jam 7.45 kita mulai ya. Biar nggak ketinggalan materinya. Karena ini bagus banget sih buat kalian yang suka nulis puisi atau baca puisi. Pasti ilmunya bakal bermanfaat banget nih. Apalagi pembicara kita orang yang expert di bidangnya. Mana Kak Anissa? Wah, Jatim. Jauh. Salam kenal, Devi. Maaf ya teman-teman kalau misalkan di sini suaranya mungkin sedikit berisik karena kebetulan di dekat rumah ada pasar malam. Wah, seru dong Kak. Aku pengen dong ke pasar malam. Sini Kak, main-main Kak. Daerah mana namanya? Jakarta Aku lagi di Bekasi, mana? Kak. Aku di Bekasi. Oh, lagi di rumah di Bekasi. Sekolah, Ya, kuliah di di Jakarta. Oh, alah. Ambil jurusan? administrasi bisnis. Masya Allah. Jago manajemen ya. Amin. 3 menit lagi kita mulai ya Kak, biar nggak terlalu larut juga nanti.
Lagi bis boleh. Oke teman-teman, karena udah jam 19.45 juga, dan teman-teman juga udah mulai pada masuk ke room Zoom-nya, kita bakal mulai aja ya acara ini. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman di acara webinar Malam Puisinya Majas Sinekdok. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya berasal dari Bekasi. Saya salah satu anggota Majas Sinekdok. Di sini saya yang akan menjadi moderator selama acara berlangsung. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya bakal ngasih tahu profil singkat untuk pembicara kita nih. Jadi namanya ini Kak Anissa Rahayu. Lahirnya di Bandung, orang Bandung ternyata. Lahirnya bulan September 1999. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Dan Masya Allah banget ya teman-teman. Beliau ini prestasinya bisa dibilang sangat wow banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Juara 1 Lomba Baca Puisi Roadshow Perpustakaan tingkat Kabupaten Bandung 2014. Juara 3 Baca Puisi tingkat gugus 2 FLS2N 2016. Wah, kebanyakan juara 1, juara 3, juara 1 terus ya teman-teman. Bahkan ada, mana nih, menjadi juara 1 sekaligus penerima medali emas. Nah, medali emas Cipta Syair Akademi Remaja Kreatif Indonesia. Masya Allah ya teman-teman. Jadi insya Allah ilmu yang bakal kita dapat di sini tuh bakal berguna banget lah, khususnya buat kita yang suka sama dunia sastra seperti puisi. Nah, beliau juga karya-karyanya udah banyak nih. Karyanya dimuat dalam majalah Hibar Sabilulungan, dalam buku antologi puisi Rakwim Tiada Henti, dalam majalah Sahabat Pena, buku antologi puisi Bhinneka Tunggal Ika, 4 karya dimuat di rubrik Belia Pikiran Rakyat, dimuat dalam laman daring Balai Bahasa Jawa Barat, antologi puisi kisah yang telah usai karya Anissa Rahayu. Terus ada juga antologi puisi Angin yang tinggal pada wajahku. Wah, hebat banget ya, Masya Allah. Oke, biar mempersingkat waktu, kepada Kak Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kak Susanti, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa. Sebentar ya, Kak. Ini ada kendala teknis ternyata di slide. Oh, ini dia. Share. Oh, Oke, nggak apa-apa. Masih bisa dengar ya? Kita lanjutin ya pembukaannya. Oke. Yang pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk saling sharing dan berbagi ilmu bersama saya. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk bisa sharing ilmu bersama saya. Saya belajar dari teman-teman dan teman-teman juga bisa belajar dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari teman-teman ya. Terima kasih juga untuk Majelis Sinekdok yang telah memberikan wadah apresiasi berpuisi seperti ini karena menurut saya acara seperti ini adalah acara yang sangat baik, bagus, indah gitu untuk dibahas. Banyak sekali anak muda yang mulai mencintai sastra. Ini adalah bentuk yang baik bagi generasi muda saat ini begitu. Baik. Ada dua bahasan besar yang akan saya bahas pada malam ini. Yang pertama adalah terkait teknik atau cara cepat menulis puisi, dan yang kedua adalah terkait dengan cara cepat ataupun teknik membaca puisi. Teman-teman, sebelumnya kita harus sugestikan ke dalam pikiran kita bahwasannya menulis dan membaca puisi itu adalah hal yang mudah. Begitu ya. Karena banyak sekali dari teman-teman dan saya juga pada saat dulu mungkin ketika kita menulis ataupun membaca puisi kita terkadang pesimis ataupun takut dibully, takut perundungan begitu ya. Padahal menulis dan membaca puisi itu adalah hal-hal yang indah jika kita karyakan secara luas begitu. Jadi teman-teman, tolong sugestikan dari awal pematerian ini bahwasannya menulis dan membaca puisi itu adalah hal yang mudah. Oke? Ya. Kita lanjut. Baik. Cara cepat menulis puisi. Teman-teman, dalam menulis puisi ada beberapa teknik atau cara cepat yang bisa dilakukan. Ketika teman-teman misalkan kehilangan ide, aduh, menulis puisi itu bagaimana ya saya mengawalinya? Kadang kan kita berpikir sangat jauh gitu dan berpikir sulit. Nah, padahal ada beberapa trik mudah untuk menulis puisi. Nah, yang pertama adalah menulis puisi dengan rima. Oke, saya bacakan dulu ya list yang akan saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama adalah menulis puisi dengan rima. Kemudian yang kedua adalah menulis puisi dengan metode personifikasi. Yang ketiga adalah menulis puisi dengan nama atau urutan abjad. Yang keempat, menulis puisi dengan kata andai, atau bisa juga diganti kata bila, atau andaikan, itu juga bisa. Kemudian yang kelima adalah menulis puisi dengan deskripsi. Dan yang keenam adalah menulis puisi dengan perabaan. Oke, lanjut saja Kak, slide-nya. Atau salindianya. Oke, ini ya teman-teman, menulis puisi dengan rima. Jadi, memang unsur terkuat dalam puisi itu adalah ketika bunyinya dapat ritmis, beriras indahan dalam, kita bisa bedakan dengan teks deskripsi biasa atau teks-teks lainnya, puisi memiliki bunyi ataupun nada yang ritmis atau berirama. Nah, oleh karena itu persamaan bunyi ini menjadi hal yang penting dalam puisi.
teman-teman, hal ini bisa kita lakukan dengan mencari kata-kata yang berakhiran sama. Misalkan, di sini sudah saya contohkan, ada senyap, ada kutatap, ada sayap, kemudian ada juga gelisah, misalkan gundah, kemudian jejak, sajak. Nah, coba teman-teman cari kata-kata yang berakhiran atau berima sama. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan beberapa kata yang sama tersebut, teman-teman tulislah kata-kata tersebut di awal. Misalkan bisa senyap ini kudapatkan darimu. Misalkan. Kemudian kutatap wajahmu yang indah menawan. Kemudian sayapmu bagai rembulan yang tiada pemberhentian. Nah, itu akan membuat kita semakin mengerti bahwasannya menulis puisi itu memang mudah. Atau bisa juga teman-teman tuliskan kata-kata berlima sama ini di akhir larik ketika kalian menulis puisi. Oke, di sini saya mempunyai contoh teman-teman. Ini adalah puisi yang saya buat pada tahun 2018 berjudul mohon maaf, salah. Pada tahun 2018 berjudul Balada Seorang Muda dan Mamanya. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman dan menyimak. Balada Seorang Muda dan Mamanya. Mama, aku ingin menjadi cermin perangaimu. Karena ku tahu sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita soleha. Adalah waktu yang mengeja secara perlahan tentang dirinya. Dari bait ke bait matahari, dan rindu menjelma pada seorang muda dengan jilbab jingga tua di atasnya. Mama, di penghujung waktu, ajarkan aku atas perangaimu. Ajarkan aku setiap benih sabarmu yang kau tanam di kedalaman sanubarimu. Mama, ajarkan aku merangkai kata kebajikan dari setiap tarikan napasmu. Ajarkan aku doa-doa yang manis atas setiap pagi dan senja yang senantiasa kau panjatkan di sisa-sisa lelahmu. Adapun senjamu, kau habiskan dalam badai keringat. Namun, tiada mencipta keraguan pada dirimu. Engkau adalah satu warna, sabar, dan tawakal. Dan izinkanlah aku menjadi cermin dari perangaimu. Sebab, di waktu yang lain, aku mesti menerka gambaran perangaimu dalam setiap langkah pijakanku. Nah, itu adalah puisi dengan metode rima. Bisa kita lihat pada kata perangaimu, sanubarimu, napasmu, dan lelahmu. Di sini saya memakai rima itu untuk puisi pada judul Balada Seorang Muda dan Mamanya ini. Baik, insya Allah semoga bisa dimengerti ya teman-teman untuk materi yang pertama. Oke, lanjut Kak. Salin dia ke Oke. Nah, yang kedua adalah menulis puisi dengan metode personifikasi. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata majas personifikasi, dengan frasa majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda itu menjadi seolah-olah seperti manusia atau hidup memiliki sifat-sifat seperti manusia. Misalkan, daun melambai-lambaikan tangannya, atau misalkan pohon-pohon berlari ke arahku, ataupun misalkan benda-benda yang di sekitar kita, tas itu mengelilingi, tas itu berjalan mengelilingiku, misalkan seperti itu. Jadi seakan-akan benda tersebut itu benar-benar memiliki sifat gerak seperti manusia, ya. Sudah dapat dipahami ya, insya Allah. Nah, saya berikan contoh lagi untuk menulis puisi dengan metode personifikasi. Oke. Ini ada.
Judulnya adalah ketidaktahuan. Angin membawaku pada setiap lipatan kertas tajam. Merobek jantung malamku. Jantungku berlari ke arah yang asing. Mataku dirobek sesuatu yang gaib. Aku hilang hati, cemas. Dan sore tadi, apa mau hati? Nah, kita berikan gambaran di mana saya menuliskan personifikasi pada puisi ini. Di sini ada larik angin membawaku pada setiap lipatan kertas tajam. Kan kalau secara berpikir harfiah, mana mungkin angin bisa membawa, begitu kan? Nah, inilah sifat-sifat manusia yang dimasukkan ke dalam benda bernama angin ini. Angin membawaku pada setiap lipatan kertas tajam, merobek jantung malamku. Wah, ini angin tapi bisa merobek jantung malam. Bagaimana ini? Nah, ini adalah yang disebut dengan personifikasi. Merobek jantung malamku, jantungku berlari ke arah yang asing. Jantung sudah bisa merobek, angin bisa merobek, jantung juga bisa berlari. Nah, mungkin teman-teman ada gambaran ya untuk kali ini ya, semoga ya. Oke, kita lanjutkan Kak, yang ketiga. Teman-teman, pembahasan ini terlalu bisa Sebentar ya, Kak, ini nggak mau ya? Kak Susanti, suaranya jelas kan? Oke, Alivia bilang jelas kok Kak. Oke, terima kasih. Bagaimana Kak Susanti? Apakah sudah bisa? Masih loading ya? Bentar, Kak. Ya, santuy. Oke. Sudah bisa ya? Sudah. Sudah, Kak. Maaf ya teman-teman Yang sebelumnya. ketiga, apa? Tenang aja. Oke, yang ketiga ya, menulis puisi dengan nama atau urutan abjad. Nah, cara ini menggunakan pertolongan urutan abjad atau nama seseorang yang ditulis secara mendatar ke bawah. Nah, urutan abjad ini ya teman-teman, bisa nama sendiri, atau nama orang lain, ataupun kata benda. Pokoknya sesuatu yang berharga atau mempunyai kenangan dengan kita, atau memiliki ketertarikan dengan kita, begitu. Jadi hal-hal yang ingin kita tuliskan, hal-hal yang bermakna bagi kita, kita tuliskan nama kita atau nama seseorang ataupun nama kata benda, dituliskan secara mendatar. Misalkan nama saya adalah A, kemudian ditulis di bawahnya N, I, S, A. Seperti itu ya. Jadi pertolongan menggunakan abjad. Kemudian pada kata A, saya tulis angin membawaku pada lipatan kertas tajam. Kemudian N-nya, nisan itu mengeluarkan sesuatu yang tak bisa kupahami sejak ini. Nah, seperti itu ya. Jadi,
urutan abjad itu menjadi pertolongan agar bisa menemukan bait-bait ataupun larik-larik selanjutnya, ya. Oke. Di sini saya contohkan ya, teman-teman. Ini saya tulis pada minggu-minggu kemarin dengan judul Cemara. Saya tuliskan C-E-M-A-R-A. Cinta mampu menyambutmu dengan ungkapan paling rindu. Engkau pinangan rindu yang memperurut. Engkau pinangan rindu yang memperturut aku. Mencintaimu adalah mengelilingi bukit cemara di sepanjang waktu. Atas kuasa Tuhan mempertemukanmu. Rasa mengelilingi laut dan daratan yang berbeda. Adalah kau, pemilik bukit cemara, yang menanamkan barisan rindu di pucuk-pucuknya. 2020. Nah, seperti itu ya. Itu adalah menulis puisi dengan nama atau urutan abjad. Lanjut, Kak. Oke. Yang keempat adalah menulis puisi dengan kata andai atau jika. Nah, kata andai atau jika ini kita buat di awal kalimat atau awal larik. Seperti itu ya. Ini juga ada contoh dari saya. Saya memakai kata andai dan andaikan. Jadi pada awal larik, saya buat semua itu menjadi kata andai dan andaikan. Belum ada judulnya, mohon maaf. Karena dadakan sekali. Andaikan angin laut menamparku berkali-kali, sehingga memberikan isyarat padaku bahwa kesadaranku harus kembali. Andai ombak lautan membawaku ke masa silam, mengaitkan ingatan tentang pahit manisnya hidup bersamamu. Nah, itu adalah menulis puisi dengan kata andai atau jika. Lanjut, Kak, nomor 5. Dan ini ya, teman-teman, nomor 5 adalah menulis puisi dengan deskripsi. Nah, dalam menulis interview ke sebuah daerah atau sebuah tempat. Jadi, teman-teman, caranya yakni dengan menggambarkan benda, tempat, atau peristiwa. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ketika menuliskan semua itu, teman-teman harus tetap menggunakan bahasa yang indah. Kita harus membedakan antara puisi dengan teks deskripsi. Saya contohkan, teman-teman misalkan mengunjungi sebuah tempat di mana di sana itu ada sebuah danau, misalkan. Teman-teman lihat satu persatu benda-benda yang ada di sana. Ada air pasti, ada orang-orang, ada pemukiman warga mungkin di sana, ada pepohonan, pohon apa saja di sana, sampai sedetail-detailnya atau serinci-rincinya. Teman-teman bayangkan, teman-teman tuliskan benda-benda yang ada di sana, kemudian deskripsikan dengan menggunakan bahasa puisi atau bahasa yang indah. Oke? Saya berikan contoh lagi untuk yang ini. Oke. Puisi ini berjudul Di Batas Kota. Aku hampir limbung di batas kota, tepat di antara abu-abu yang bergumul, berlarian, mendesaki ujung-ujung jalanan. Aku terperanjat sesaat, melenguh sebentar, dan meneruskan pikiranku. Ah, Mamang, lihatlah desaku dulu. Desa yang terbelah rimbah hutan. Desa dalam pengagungan Tuhan. Desa yang dibuat ketika Tuhan tersenyum. Lama-lama mencintainya. Lama-lama aku mengerti bahwa aku tertancap di sini, batas kota kembang. Tanah yang kupijak, tanah pajajaran yang kucinta, tanah yang kupijak,
tanah air yang mesti ku cinta. Mamang, aku rindu desaku, Mamang. Tentang rindang dedaunan saban pagi, tentang kerbau-kerbau yang melenguh saban siang, tentang anak kulon membawa layangan ke sawah saban petang. Senja datang. Anak desa lain kutemui di penghujung jalan. Langkahnya terpogoh dalam ceracau liar kelikir jalanan. Peluh membanjiri setiap langkahnya. Lututnya ketakutan menapaki setiap jalanan kota kembang. Desak napasnya terdengar. Teteh, desamu, maafkanlah. Air bah menenggelamkannya. Senyum kupaksakan pada bocah tersebut. Mengalir bersama butiran hangat di pipiku. Lirih kukatakan, Mamang, aku ingin pulang. Cintaku hanya pada desa dan tanah airku. Sungguh. Oke. Di sini ada sebuah deskripsi tentang desa yang saya jabarkan. Pada bait, Mamang, aku rindu desaku, Mamang. Tentang rindang dedaunan saban pagi. Memang di desa saya itu sangat rindang dengan pepohonan, teman-teman. Ini saya jabarkan di sini semuanya. Tentang kerbau-kerbau yang melenguh saban siang. Nah, ketika siang, saya masih sering sekali melihat petani membawa kerbau, kemudian pergi ke sawah, begitu. Dan yang terakhir, tentang anak kulon membawa layangan ke sawah saban petang. Pada sore harinya, saya sering kali melihat anak-anak bocah begitu berlarian ke sawah untuk membawa layang-layang, kemudian memainkan layang-layang di sana. Jadi, saya membuat ini sesuai dengan deskripsi yang ada di desa saya, begitu. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, nomor 6. Menulis puisi dengan perabaan. Metode menulis puisi ini menggunakan stimulus indera perabaan. Jadi langkah yang pertama, coba teman-teman raba benda kesayangan, benda kecintaan teman-teman, atau benda-benda yang berhubungan dengan kenangan teman-teman. Kemudian kita munculkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan kenangan benda itu. Misalkan siapa yang memakainya, saat memakainya itu kapan, peristiwa istimewa yang berhubungan dengan benda itu apa, struktur benda itu seperti apa, apakah dia kasar, haluskah, lembutkah, berlubangkah, bergerigikah, atau seperti apakah. Nah, bagaimana perasaan teman-teman dan pikiran teman-teman ketika memegang benda tersebut. Misalkan, benda yang ada di depan saya adalah buku. Dari buku ini, kemudian saya raba. Buku itu strukturnya halus. Kemudian dia memiliki lapisan-lapisan. Oke, kemudian di dalamnya ada bentuk tulisan. Kemudian berwarna putih, tulisan berwarna hitam. Nah, hal-hal inilah yang bisa teman-teman jadikan puisi. Kemudian benda lainnya, saya memegang sebuah tidak hal yang sulit. Misalkan saya memegang sebuah tas, kemudian saya jabarkan bahwa tas itu memiliki lipatan-lipatan, memiliki tali temali, dan lain-lain. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar teman-teman itu juga bisa dijadikan puisi. Oke. Seperti itu, teman-teman. Saya punya contoh puisi yang terakhir terkait menulis puisi dengan perabaan ini, yakni berjudul Balada Anak Awan. Mulut api keluar darinya sekejap saja. Anak awan menunduk dan terjatuh atas ucapannya. Kengerian akan teringat pada angka-angka magis yang telah pria tua berikan.
Pria tua memberangus seakan tidak terjadi hal apapun. Amboi, kukuh sangat tangannya. Sekali pukul orang akan mati, sekali ucap anak akan sakit. Tatapan pada layar pemain hiburan, bukan amanah. Imalah tenung yang ia bawa. Anak awan bertanya, atas nama apa keadilan datang ke muka bumi? Kalau memang rupanya ada, aku hanya ingin berteman. Kau, bocah awan, mengepakkan sayap lugumu saja tak bisa. Bauan rokok menyembul, menusuk hidung dan hati anak awan. Anak awan masih kuat. Ia bertanya lagi, atas apa kemalasan datang ke muka bumi? Kalau memang rupanya ada, aku ingin bersahabat. Kau bocah tengik, air liurmu masih suka menetes, tak menangis. Ia mengutuki, sumpah serapah timbul di tangisnya. Kalau memang dunia haus, kalau akan kebaikan, maka Tuhan telah. Perabaan atau unsur perabaan yang ada pada puisi ini saya masukkan pada lirik pria tua memberangus. Seakan tidak terjadi hal apapun. Amboi, kukuh sangat tangannya. Sekali pukul orang akan mati, sekali ucap anak akan sakit. Jadi di sini saya melihat ia mengepalkan tangan dan ketika itu terasalah bahwasannya kepalan tangannya ini sekali pukul orang akan terjatuh begitu. Tapi saya hiperbolakan di sini orang akan mati. Jadi hal-hal inilah ya yang berkaitan dengan perabaan. Oh iya, Mas. Jadi ini berkaitan dengan perabaan penglihatan saya begitu. Alhamdulillah itulah teknik-teknik atau cara cepat menulis puisi dengan 6 metode yang sudah saya buat menggunakan PPT ini. Ya teman-teman. Bagaimana Kak? Ini langsung diteruskan pada materi selanjutnya atau bagaimana? Dilanjutkan ke materi selanjutnya aja ya Kak, baru nanti sesi tanya jawab. Oke, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya terkait dengan baca puisi. Oh ya, begitu. Alisa. Oke, cara cepat baca puisi oleh Anissa Rahayu. Lanjut, Kak. Terkadang orang membaca puisi pesimis karena memiliki suara yang belum bulat, begitu ya biasanya teman-teman. Teman-teman, sugestikan lagi, ayo dari sekarang bahwasannya saya bisa membaca puisi. Setiap orang itu memiliki warna, suara, dan vokalisasi puisi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan takut jika teman-teman memiliki suara yang, mohon maaf, cempreng misalnya, karena suara-suara tersebut bisa diolah ya teman-teman. Jadi jangan sampai takut begitu. Ya, ada beberapa hal-hal penting yang harus teman-teman pahami ketika membaca puisi agar puisi yang kita bacakan itu bisa tersampaikan maknanya, bisa tersampaikan pesannya, dan bisa membuat orang atau penikmat puisi itu merinding mendengarnya begitu ya. Oke, lanjut Kak. Kak, tidak ada ya Kak bagian 1-2-nya? Oke, ada. Ya. Nah, teman-teman, sebelum membaca puisi, pasti teman-teman di sini, saya yakin beberapa orang ada yang suka mengikuti kompetensi atau lomba-lomba baca puisi, kan? Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, tentukan puisi yang tepat. Tentunya sesuai dengan karakter suara teman-teman, apakah
teman itu memiliki suara yang kuat, lantang, maka puisi yang teman-teman bacakan adalah puisi-puisi mimbar. Ataupun teman-teman memiliki suara yang mendayu ataupun halus lembut begitu ya, teman-teman, maka bacakanlah puisi-puisi kamar. Perlu dipahami juga teman-teman bahwasannya penyair yang termasuk memiliki puisi mimbar adalah W.S. Rendra. Dia memiliki kekuatan suara yang lantang, apalagi puisi-puisinya terkait dengan pergerakan begitu ya, dengan sesuatu hal yang berbau politik dan perjuangan. Nah, inilah puisi-puisi W.S. Rendra. Kemudian puisi-puisi Hairil Anwar juga masuk. Sutarji Kazum Bahri juga boleh masuk. Itulah adalah salah satu atau beberapa penyair-penyair yang memiliki puisi mimbar. Jadi puisi mimbar adalah puisi-puisi yang biasanya dibacakan secara luas kepada halayak ramai, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah puisi-puisi kamar. Oke, teman-teman mungkin bertanya, apa itu puisi kamar? Jadi puisi kamar itu puisi-puisi yang biasanya bernada sendu, bernada galau, bernada sakit hati, patah hati, kesendirian, keheningan, seperti itu. Itu adalah jenis-jenisnya puisi Sapardi Djoko Damono, kemudian siapa lagi ya? Penyair, ya sepertilah pokoknya ya. Terkait dengan puisi kamar, saya lebih suka di puisi-puisi Sapardi Djoko Damono soalnya. Kita lanjutkan. Itu yang pertama, haruslah kita tentukan puisi yang sesuai dengan vokal kita atau suara kita. Dan yang kedua adalah bedah puisi. Nah, ini sangat penting juga teman-teman. Terkadang kita sulit untuk memahami ini sebenarnya saya membacakan puisi tentang apa, terkait apa. Coba teman-teman carilah asal-usulnya di Google atau berdiskusi dengan guru, dengan dosen. Ini Pak, kira-kira ini tentang apa nih? Di baliknya apakah ada peristiwa begitu? Agar nantinya teman-teman tidak salah memaknai, tidak salah mengucapkan kata perkatanya, bait per bait. Nah, begitu ya. Soalnya hal ini juga berkaitan dengan pembacaan nanti, teman-teman. Misalkan ada puisi karya Taufik Ismail dengan puisi Aku, judulnya itu. Kemudian ada pembacaan dengan puisi Aku Berdoa. Kan tidak mungkin kita dengan puisi Aku Berdoa. Tapi kan berdoa itu adalah sesuatu yang apa ya? Kita berharap kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, begitu. Jadi sebaiknya dibacakan dengan halus, dengan lembut, begitu. Dengan puisi, Aku Berdoa. Jadi enak, gitu. Kemudian, ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Nah, itu juga dibacakan dengan penuh penghayatan, cari maksudnya kata merangkak ini seperti apa begitu. Jadi ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Nah, ketika kita sudah memaknainya itu adalah merangkak yang benar-benar kesulitan, kita dapat membacakannya seperti apa begitu. Dan misalnya nih pada puisi Aku karya Hairil Anwar, pasti teman-teman tahu ya yang aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang begitu. Itu saya pernah berdiskusi dengan guru saya di SMA bernama Pak Ismail Kusmayadi bahwasannya sebenarnya puisi tersebut adalah terkait dengan keresahan hati Hairil Anwar. Maksud saya begini, memang dalam kehidupannya Hairil Anwar itu memiliki perjalanan hidup yang kelam begitu. Jadi itu adalah salah satu puisi yang berkaitan dengan kemelut jiwanya, kemelut kehidupannya. Dia ingin menyeruakan bahwasannya seperti inilah kehidupan saya. Tapi kebanyakan orang memaknai puisi ini sebagai puisi perjuangan terkait dengan perjuangan Indonesia begitu ya. Padahal sebenarnya tentang kemelut kehidupan kelam dari sisi Hairil Anwar begitu. Kemudian Nisan,
Oh iya, baik. 40 menit lagi. Kemudian Nisan terkait dengan Hairil Anwar yang ditinggalkan oleh neneknya. Dan Kemalahayati terkait dengan seorang panglima perang di Aceh. Jadi kita harus tahu benar-benar mencari asal-usul cerita di balik puisi tersebut. Oke. Yang ketiga adalah membaca dalam hati atau membaca nyaring. Maaf, maksud saya pertama kalian harus membaca dalam hati dulu, kemudian setelah banyak membaca dalam hati, kalian boleh membaca nyaring. Oke, kita lanjutkan ke Selindia selanjutnya. Oke. Aspek penting yang pertama adalah vokal. Teman-teman, vokal ini bisa diolah dengan cara teman-teman mengucapkan abjad atau alfabetis itu dengan sejelas-jelasnya, dengan artikulasi sebesar-besarnya. Maksud saya ini, ketika mengucapkan alfabet A, B, C, D, itu kalau A ya kalau bisa 3 jari kita masuk ke dalam. Misalkan A, B, C, D. Jadi benar-benar terlihat jelas. Jangan sampai teman-teman kurang jelas dalam vokalisasi ini ya, atau samar terdengarnya. Kemudian A, I, U, E, O. Kalau I ya I nyengir, ya kelihatan gigi. Kalau U ya agak monyong gitu. Kalau E, O itu seperti apa. Jadi benar-benar vokalisasi kita terlihat jelas begitu. Coba teman-teman, saya biasanya kalau latihan ya seperti itu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O sambil bermain mimik wajah di sini. Jadi akan menghasilkan suara yang bulat dan napas yang panjang begitu. Oke, untuk vokal memang setiap orang memiliki warna suara yang berbeda-beda ya teman-teman. Saya sendiri adalah orang yang memiliki suara leher, tapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa membaca puisi itu memakai suara diafragma loh, yaitu berada pada perut, antara perut dan dada. Nah, itu untuk biasanya digunakan untuk membaca puisi-puisi panjang agar katanya itu tidak cepat lemas, tapi suara leher itu cepat lemas. Tapi karena saya terbiasa dengan suara leher, saya biasanya cenderung menggunakan suara leher. Begitu. Lanjut, Kak. Oh iya, mohon maaf. Selain tadi saya latihan dengan alfabet tadi, biasanya saya menggunakan dengan seperti ini latihannya. Ini untuk mengatur artikulasi kita menyebutkan R, gitu. Jadi apa ya? Ya seperti itulah. Pokoknya bergetar antara langit-langit atas dan langit-langit bawah. Langit atas dan bibir. Bukan lidah. Jadi yang panjang sampai saya kadang kehabisan napas begitu. Tapi itu akan membiasakan kita untuk memiliki napas yang panjang. Oke, selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi atau pelafalan. Pelafalan alfabetis jelas, satu abjad tak jelas. Ini mempengaruhi dengan satu abjad tak jelas, hilang, atau tak terbaca akan mengubah makna. Jadi perlu sekali ya membacakan puisi dengan artikulasi yang jelas begitu. Kalau dibacakan Kemalahayati ya Kemalahayati. Jadi jelas. Kemudian gugur atau apa lagi? Dengan puisi aku. Nah, itu harus diperhatikan ya ketika membaca puisi. Oke, selanjutnya Kakak. Yang selanjutnya adalah jeda. Ada titik, koma, penekanan, bait ke bait, ketenangan agar mudah dipahami. Teman-teman, biasanya kita ketika membaca puisi untuk kompetensi atau lomba ini ingin cepat-cepat beres nih ya. Seperti membaca puisi di depan kelas begitu. Padahal sesungguhnya kunci dari membaca puisi itu adalah ketenangan. Ketika ketenangan itu diciptakan, maka orang bisa merasakan apa yang kita bacakan. Begitu ya teman-teman. Biasanya saya melakukan ketenangan ini ketika saya membacakan
misalkan saya salam terlebih dahulu seperti ini, mengangguk. Kemudian akan masuk ke judul, itu saya jeda sebanyak sekitar 10 detik lah. Kemudian saya bacakan, W.S. Rendra, gugur. Nah, setelah itu saya jeda lagi, teman-teman, untuk bisa memasukkan pikiran-pikiran penikmat puisi kepada puisi yang akan saya bacakan. Saya jeda lagi sekitar 5 detik. Kemudian, ia merangkak atas bumi yang dicintainya. Nah, itu baru saya menggebu begitu ya. Jadi harus ada jeda, harus ada ketenangan di sana. Jadi bait ke bait juga itu ada jedanya, teman-teman. Jangan langsung ini ada satu bait, teman-teman langsung jedur ke bait kedua, jedur bait kedua. Tidak, tapi harus bait per bait dengan ketenangan yang bisa diperhitungkan oleh teman-teman begitu. Oke, Kak, selanjutnya. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi ini berkaitan dengan rasa puisi, kesesuaian dengan puisi. Ada ekspresi sedih, senang, kecewa, kagum. Muncullah pertanyaan, bagaimana sih Kak mengolah ekspresi bagaimana Kak mengolah ekspresi kita? Teman-teman, lihat teman-teman, wajah teman-teman di depan kaca, terus teman-teman berekspresi sebanyak mungkin. Sedih, kecewa, sedih, kecewa, senang, bergembira, tertawa, kacau balau, marah, emosi. Nah, di depan kaca, teman-teman lihatlah semua ekspresi teman-teman dan olah itu sebanyak-banyaknya. Atau kalian teman-teman kan suka selfie ya? Nah, ambil HP kalian, ambil gawai kalian, kemudian kalian lihatlah wajah kalian dengan mimik muka seperti apakah kalian bermain di sana. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk melatih ekspresi untuk membaca puisi, teman-teman. Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut, Kak. Oke, selanjutnya adalah intonasi. Harus memiliki pengaturan tangga nada suara dengan menyesuaikan puisi, ada naik turun, ada penekanan. Ini seringkali kita lupakan, teman-teman. Ketika membaca puisi, kita datar-datar saja. Padahal untuk bisa membuat penikmat puisi itu merinding, mendengar puisi kita harus ada intonasi di dalam puisi yang kita bacakan. Misalkan, saya teringat dengan puisi Taufik Ismail yang tadi, dengan puisi aku, Taufik Ismail. Di bait pertama kita bisa seperti pelan, dengan puisi aku bernyanyi, aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis, jarum waktu bila kejam mengiris. Kemudian slow lagi. Dengan puisi aku mengetuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Nah, jadi di sana ada tangga nada, ada mulai dari slow, kemudian high, tinggi, kemudian slow lagi. Di sana ada tekanan atau pengaturan tangga nada suara yang berubah-ubah. Oke, teman-teman, untuk intonasi sudah bisa dipahami ya. Lanjut, Kak. Selanjutnya adalah penghayatan. Penghayatan termasuk mimik muka dan gestur tubuh, merasakan isi puisi. Baca puisi tidak harus sampai menangis dan tidak harus selalu berteriak-teriak. Ya, seperti yang sudah tadi saya contohkan. Penghayatan ini bisa dilatih dengan olah sukma, olah rasa, begitu ya. Kemudian
dengan pengaturan mimik muka yang tadi, kita melihat di depan cermin, kemudian menggerakkan gestur tubuh kita, mulai dari kepala kita, tangan kita, kaki kita, semua pokoknya anggota badan kita, kita buat seperti apa penghayatan pada puisi kita. Dan merasakan isi puisi itu bagaimana kedalamannya. Kita harus menjadi sosok nenek-nenek kah, kita harus menjadi sosok orang tua kah, anak kecil kah, bagaimanakah. Itu harus diperhatikan dalam membaca puisi. Dan perlu diperhatikan teman-teman bahwasannya baca puisi tidak harus selalu sampai menangis, tidak harus selalu sampai berteriak-teriak ya. Karena hal ini teman-teman kalau misalkan menangis secara tidak sadar itu diperbolehkan, tapi tidak harus sampai benar-benar harus menangis sampai kita meronta-ronta, misalkan kita sampai berlinangan air mata yang sangat itu sepertinya tidak dianjurkan ya membaca puisi sampai seperti itu. Oke. Masih ada tidak, Kak? Ekspresi. Oke, tambahan aspek tadi ya. Teman-teman, di tambahan aspek ini, sebenarnya tadi sudah dijelaskan sih tentang ketenangan. Jadi ada jeda ya, ada beberapa detik untuk memasuki isi puisi. Dan yang terakhir adalah sorot mata. Teman-teman, pertajam sorot mata kalian ketika membaca puisi. Jangan terlalu banyak melirik ke sana-sini, tapi coba fokuskan satu titik mata kita pada sebuah titik di depan kita. Itu bisa menjadi aspek yang merinding bagi orang-orang begitu. Wah, ini ketajaman matanya sangat diperhatikan nih. Wah, dia melihat siapa sebenarnya. Jadi itu ya, satu titik di depan. Oke. Alhamdulillah, Kak. Sudah semuanya. Oke, alhamdulillah nih materinya udah selesai. Gimana teman-teman? Materinya Masya Allah banget ya, keren banget. Kita dapat banyak ilmu baru dari Kak Anissa nih. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya, bisa banget nih, kita udah mulai open ya untuk pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom chat, atau kalau misalkan emang mau nanya langsung, ada juga raise hand. Ya nanti ditanya langsung dan dijawab langsung oleh Kak Anissanya. Sambil nunggu pertanyaan nih Kak, apa sih yang membuat kakak tuh bisa jatuh cinta sama puisi? Oke, jatuh cinta dengan puisi. Berawal ketika kelas 2 SMP. Saya adalah salah satu sosok siswi yang introvert ya, Kak Susanti. Jadi begini, saya ketika kelas 2 SMP itu tidak bisa bilang ke teman saya bahwa saya galau nih, saya begini, saya ada masalah dan lain-lain. Jadi saya mencari alternatif bagaimana caranya saya bisa mencurahkan isi hati saya. Dan saya menemukan bahwa puisi adalah jalan dan teman terjujur yang saya dapatkan ketika saat itu. Jadi mulai dari sana saya mulai menyukai puisi begitu. Wah, Masya Allah banget ya. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Masih ditunggu ya yang mau nanya. Terus nih Kak, kan udah sering juara lomba baca puisi, juara lomba nulis, itu kan ya Kak. Dulu awalnya sempat ada kesulitan nggak sih Kak? Kesulitan untuk membaca puisi itu? Apalagi pas pertama-tama lomba mungkin. Iya, benar-benar. Banyak banget kesulitannya ya. Jadi pas awal-awal kan saya belum bisa mengolah vokal saya begitu. Jadi kedengaran orang-orang, ini kok baca puisi cempreng ya gitu. Jadi sempat ada perundungan gitu ya dari teman-teman. Ih, kok gitu sih? Kok gini sih? Jadi aduh, gimana nih? Nah, setelah saya mendengarkan omongan-omongan mereka, saya cari di YouTube, juara satu baca puisi, saya pelajari mereka satu persatu, dan saya juga ketika dulu mengikuti baca puisi, pasti ada tuh kan juara satunya. Saya perhatikan bagaimana dia membacakan puisi, dan saya belajar dari mereka para juara satu itu.
para juara 2, juara 3 itu. Jadi mereka lah yang menjadi guru-guru saya, begitu ya. Jadi secara langsung terus belajar ya Kak intinya. Betul sekali. Kalau Kakak sendiri penulis sastrawan puisi yang paling Kakak sukain itu siapa? W.S. Rendra. W.S. Rendra. Saya sangat suka W.S. Rendra. Iya, betul sekali. Iya, lupa. Jadi selain tadi karena menulis puisi adalah sebagai teman curhat, puisi juga bisa sebagai suatu yang sulit untuk dipahami orang-orang. Gini ya. Misalkan kita lagi galau, kita lagi banyak masalah nih. Ketika kita menulis puisi dengan kata-kata yang bahasa arkais, kita sulit untuk dipahami, ini orang kenapa ya? Ini orang maksudnya apa? Kadang gitu kan? Nah, itulah salah satu saya suka puisi. Ayo teman-teman, masih belum ada yang mau nanya nih, yakin. Ini mumpung ada Kak Anisanya loh di sini. Mungkin kalian kepo-kepo. Tadi kayaknya Bisa. Tadi kayaknya ada deh. Coba lihat di chat. Oh, belum ada ya. Udah nggak apa, sambil nunggu teman-teman. Mungkin Ayo masih teman-teman. karena mungkin udah materinya udah cukup. Ayo bebas teman-teman, tanya apapun nih. Iya, ya boleh, kalian boleh nanya bebas tentang puisi, baca puisi, atau gimana sih Kak kiat-kiat nulis puisi selain yang tadi Kakak sebutin, atau gimana? Atau Kak puisinya banyakkan curhatan hati Kakak, atau gimana? Nah gitu, boleh-boleh tuh tanya genre, misalkan Kakak suka tulis puisi genre apa gitu. Iya. Boleh tuh. Iya Kak, boleh sekalian. Kakak genrenya lebih kemana? Genrenya lebih ke puisi-puisi mimbar, seperti W.S. Rendra. Juga tentang kerajaan, tentang pergolakan, perjuangan, terus tentang keresahan juga, kegalauan juga banyak sih. Tapi lebih ke puisi-puisi mimbar sih, tentang perjuangan, kerajaan, kayak gitu-gitu. Tentang problematika di kehidupan masyarakat, kayak gitu sih. Terus ada yang nanya nih Kak, cuman nggak mau disebutin namanya. Katanya, gimana sih Kak cara memperkaya kata dan gaya bahasa kita? Karena kan kalau berpuisi mungkin harus mempunyai banyak kata dan gaya bahasa ya. Iya, betul sekali ya. Ya, jadi salah satu cara untuk memperkaya bahasa dalam berpuisi, teman-teman bisa cek di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ada ragam jenis bahasa. Ada bahasa cakap format dan lain-lain. Nah, saya pilih ragam bahasa arkais. Jadi sebenarnya bahasa arkais ini adalah ragam bahasa bagian dari bahasa Indonesia, akan tetapi istilahnya lebih kuno begitu. Tapi pada saat ini ragam bahasa arkais ini sedang di-up lagi oleh media, oleh koran-koran. Nih, saya contohkan ya dari ragam bahasa arkais ini. Ketika di bahasa Indonesia rambut itu biasanya rambut, di bahasa arkais itu punya bahasa makna lain, yakni surai. Jadi rambut itu adalah surai. Kemudian ada adikara, ada acaram. Adikara itu seperti kekuasaan ya. Kemudian ada juga apa lagi? Banyak pokoknya teman-teman. Coba cek aja KBBI, di sana ada ragam bahasa arkais, kalian pilih, kemudian lihatlah, banyak sekali pokoknya. Begitu caranya. Karena ternyata ragam bahasa itu banyak banget ya. Banyak banget, Kak. Kalau saya sendiri suka melihat-lihat di KBBI itu bahasa arkais. Gitu. Ayo teman-teman, ini masih belum ada yang mau nanya. Yakin nih nggak mau nanya? Ayo dong, kapan lagi nih nanya sama Kak Anissa? Masternya menulis puisi dan membaca. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih, pasti bingung, Kak, bagaimana sih awal
awal kata untuk mendapatkan inspirasi begitu ya teman-teman. Pasti kadang kebingungan kayak kita, aduh mau nulis apa, mau kata-katanya kayak gimana, liriknya kayak gimana. Nah, ini adalah salah satu trik yang saya dapatkan dari Pak. Pokoknya beliau adalah salah satu juri novel Kemenag pada saat saya SMA. Oh iya, Pak Yudhistira. Beliau mengatakan seperti ini. Saya disampaikan Pak Ismail Kusmayadi. Menulis itu adalah hal yang mudah. Kita bisa dimulai dengan satu huruf, kemudian satu kata, kemudian satu kalimat, kemudian satu paragraf, maka menulis itu akan mengalir dengan sendirinya. Dalam artian, teman-teman, kita bisa tuliskan misalkan huruf H. Kita mulai huruf H, tiba-tiba kita melihat hujan nih. Hujan. Kemudian kita lihat ada senja di luar sana. Hujan dan senja adalah pelita hidupku. Seperti itu. Itu juga kata-kata yang simple, bisa kita buat dan kita rasakan begitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita, satu kata saja. Misalkan kita tuliskan D. Kemudian kita teringat, oh, dalam doaku. Seperti puisinya Sapardi Djoko Damono. Jadi begitu ya, teman-teman. Mulai dari satu huruf, kemudian satu kata, satu kalimat, satu paragraf, maka menulis itu akan mengalir dengan sendirinya. Begitu. Sebelum ada yang mau nanya nih, yakin. Masih ditungguin nih siapa yang mau nanya. Pada malu-malu deh kayaknya. Oh, ada nih yang nanya, Kak. Kanisa mulai berpuisi sejak kapan, Kak? Ya. Terus lomba paling berkesan buat Kakak itu di mana? Dari Alivia Masayu. Oke. Sejak kapan berpuisi ya? Pas awal-awalnya. Sejak kelas 2 SMP. Kemudian lomba puisi yang paling berkesan CIP Arki 2017 atau Akademi Remaja Kreatif Indonesia. Yakni gabungan yang menyelenggarakannya adalah Mizan bergabung dengan Kemendikbud. Jadi pada saat itu, alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan medali emas, menjadi juara 1, dan berlibur ke Singapura. Masya Allah banget. Masya Saat itu, Allah. aduh, saya nggak bisa berkata-kata, saya nangis. Keren banget, Kak. Saya nangis itu. Kakak bisa keluar negeri. Alhamdulillah. Masya Allah, keren banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Ayo teman-teman. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya nih, masih ditungguin sama Kanisa. Habis ini kita bakal open mic ya teman-teman. Ayo makanya masih ditunggu. Kita tunggu sampai jam 20.50 deh, kita tunggu sambil nunggu lagi nih Kak. Kakak itu awalnya lebih ke membaca puisinya dulu atau ke menulis puisinya dulu? Awalnya lebih ke menulis puisinya dulu, baru belajar membacanya itu pada saat SMA. Oh, berarti SMP itu mulai menulis, SMA mulai membacakannya gitu ya Kak? Halo Kak? Ya. Rada nge-freeze tadi. Berarti mulai menulis itu sejak SMP dan mulai membacakannya itu sejak SMA. Keren. Iya, betul. SMP menulis, SMA membaca. Teman-teman, apakah yakin ini belum ada yang mau bertanya? Tidak mau kepo-kepoin Kak Anissa? Masih malu kayaknya, Kak. Halo Kak, aku mau tanya deh Kak. Ayo silahkan. Ya, boleh. Dengan siapa ini? Sebelumnya terima kasih buat Kak Anissa yang udah sharing terkait ilmu puisi mami ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Aku izin langsung bertanya aja. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan kakak bilang itu
kita harus menjiwai ya, kita harus menjiwai sebuah puisi kita. Maka dari itu kita harus tahu dulu nih makna dari puisi itu, kita cari tahu dulu supaya kita menginterpretasikannya itu lebih baik saat membacanya. Nah, Betul. kadang juga aku sendiri masa kesulitan untuk kayak memahami pun juga nggak terlalu banyak kalau misalnya searching itu yang membahas tentang itu gitu Kak. Jadi cara simpelnya bagaimana sih Kak kita itu bisa dengan mudah, oh ini tuh, ini loh, maksudnya terkait ini loh. Jadi jangan sampai salah kaprah sama yang kayak tadi puisi aku contohnya. Nah yang kedua, itu tentang apa ya, mengatasi rasa nervous ketika membaca saat lomba gitu Kak. Tadi juga Kak Anissa sempat bilang bahwa kita perlu jeda dulu, kita perlu tarik nafas dulu. Tapi ketika itu sudah dilakukan, itu masih suka agak grogi gitu. Nah, tips and trick dari Kak Anissa sendiri nih, kayak gimana Kak? Udah itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Nur Fadilah ya? Nur Fadila Kak. Kebetulan Iya. aku juga sempat satu perlombaan sama Kakak di UHAM Kak. Kakak masih ingat Kak? Oh iya. Baca puisi juga ya? Iya. Masya Allah, bertemu ya kita di sini. Di Zoom. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Aku jawab ya semampuku. Jadi yang pertama tadi terkait dengan menghayati ya, tips and trick untuk menghayati. Biasanya berkaca pada pengalaman. Hal yang pertama saya lakukan ketika menghayati itu berdiskusi dengan guru atau dengan dosen atau dengan teman-teman yang pernah membacakan puisi itu barangkali atau bahkan teman-teman yang belum sama sekali. Jadi saya mengambil penghayatan mereka terhadap puisi itu seperti apa. Jadi saya bisa mengelaborasikan yang satu dengan yang lainnya begitu. Selain itu juga coba teman-teman lihat di YouTube pembacaan puisi tersebut. Dia mengekspresikan puisi tersebut seperti apa. Barangkali beberapa bait bisa kita ambil untuk kita interpretasikan dengan sedemikian rupa begitu. Jadi sebenarnya memang baca puisi ini adalah pembelajaran dari yang sudah-sudah. Nah, selain itu, cara lainnya untuk menghayati kata per kata atau larik per lariknya adalah dengan menandai setiap katanya. Setiap katanya tandai. Dengan puisi aku bernyanyi, tandai. Wah, ini bernyanyi ini konotasinya apa ya? Denotasinya apa ya? Sampai senja umurku nanti. Itu tandai, teman-teman. Kata-kata yang sulit juga teman-teman harus sangat-sangat harus ditandai. Yang mudah, jika teman-teman masih bingung, sangat boleh untuk ditandai. Itu cara-cara untuk menemukan penghayatan yang tepat. Pokoknya baca ulang terus puisinya, tandai kata-kata yang sulitnya. Ya, padam. Ya, mohon maaf teman-teman. Dan diskusikanlah dengan orang-orang yang paham dengan puisi ataupun dengan teman-teman begitu. Dan pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa ya? Kak Nur Fadilah bisa diulangi? Saat membacanya gitu Kak. Biar menghilangkan nervous. Ya. Oke. Menghilangkan grogi ya. Nah, ini juga salah satu yang sering saya alami ketika membaca puisi, ketika tampil di hadapan orang. Biasanya, yang saya lakukan adalah membacakan puisi tersebut di belakang layar, di belakang panggung. Maksud saya begini, setiap saya akan membaca puisi untuk perlombaan, saya meminta waktu dulu kepada panitia untuk mohon maaf saya harus ke belakang dulu begitu. Misalkan di toilet atau di mana. Di sana baru saya teriak-teriak, saya baca-baca lagi. Pokoknya
sampai penat saya, sampai kebingungan dan kegrogian saya itu hilang. Saya bacakan, saya keluarkan emosi saya di toilet atau di belakang layar, di belakang panggung, atau di tempat manapun lah yang bisa mendukung Nur Fadilah untuk mengeluarkan hal itu begitu. Itulah cara saya untuk menghilangkan grogi ketika membaca puisi. Ataupun bisa dengan minum, makan permen, atau sok akrab, sok kenal sedekat dengan teman sebelah, ataupun teman-teman yang diketahui. Ya, begitu cara saya untuk menghilangkan kegrogian tersebut. Masya Allah, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Masya Allah, keren banget. Untuk teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nanya sebelum kita nanti lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi open mic, karena bakal ada teman kita yang bacain puisinya. Ayo, masih ditunggu yang mau nanya. Ayo teman-teman. Berarti nih kakak udah sering ikut lomba baca dan menulis puisi, itu penghargaan di rumah udah banyak banget dong ya Kak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sekali. Di jurusan kakak sendiri, sastra dan bahasa Indonesia, berarti kakak masuk jurusan itu karena emang awalnya dari puisi ini atau bagaimana? Ya, dari puisi ini, betul sekali. Jadi saya itu pada saat masuk SMA, saya menggunakan Japres bidang puisi. Kemudian pada saat kuliah juga saya menggunakan Japres bidang puisi juga. Jadi kecintaan saya pada puisi menghantarkan saya pada jurusan saat ini, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan selain itu juga saya ingin menjadi guru. Iya, jadi Aku mau kan nanya dong, boleh gak? Boleh. Oh, boleh. Ada Vita nih. Hai, Aku lagi mobil guys, maaf ya, baru datang nih. Vita, Masya Allah. Kak, aku mau nanya dong, kakak kan nulis puisi Iya. ya, antologi nih. Terus aku tuh kayak udah lihat beberapa di feeds kakak tuh isinya, itu bagus-bagus banget. Nah kebetulan kan aku lagi proses bikin buku antologi juga. Tapi tuh cuma jadi draft doang karena aku tuh bingung apa ya. Itu tuh sebenarnya puisi atau bukan gitu. Kadang aku tuh puisi jadi malah kayak, kok jadi kayak malah cerpen tapi berima gitu. Jadi sometimes aku mikir, aku kurang pede buat nerbitin karena ini masuknya kategorinya antologi puisi atau bukan sih gitu. Jadi kayak gimana ya, adakah kriteria tersendiri sesuatu itu dibilang buku antologi puisi gitu, gimana tuh Kak? Ya. Nah, kalau yang tadi Kamita sebutkan itu jenisnya adalah puisi prosa Kak. Jadi boleh sekali itu untuk diterbitkan. Jangan sampai itu menjadi draft saja di dalam laptop, jangan sampai Kak. Jadi Kakak sebaiknya terbitkan saja, nggak apa-apa. Jenisnya puisi prosa, keren banget itu Kak. Memang tidak banyak Kak yang membuat puisi prosa ini. Selain membutuhkan banyak sekali unsur kata di dalamnya, memang perlu unsur cerita. Jadi menurut saya diterbitkan aja. Oke, berarti oke deh, aku pede deh kalau yang ahlinya udah bilang terbitkan aja. Masya Allah, kami juga inspirasi saya. Ngomong buku antologinya diproduksi lagi dong Kak, aku pengen banget beli tahu, sumpah deh. Yang teman-teman yang lain juga deh, coba dicek buku antologi Kak Anissa Rahayuni, bagus banget diksinya tuh. Lihat deh, keren banget, sumpah. Isinya juga aku udah lihat beberapa. Diproduksi lagi dong ya Kak, nanti aku bantu promosi deh. Siap-siap, insya Allah ya, nanti sekitar September, insya Allah nanti saya ke Jogja lagi, saya mulai produksi lagi, insya Allah ya, teman-teman, semangat. Mungkin soalnya bisa ini juga Kak, tulis IG-nya di chat, biar nanti teman-teman follow, mungkin bisa, ayo teman-teman, ini bukunya pasti keren, aku juga kayaknya mau deh. Insya Allah, boleh sekali. Soalnya kan lagi pandemi, sehingga saya pulang ke Bandung, jadi belum sempat lagi untuk bisa memproduksi begitu.
Nah, ini ya IG-nya. buat yang mau kepo-kepoin ke Tadi itu Anissa keren bisa. banget sumpah, di Instagramnya tuh isinya semua baca puisi keren. Masya Allah, kami tuh keren banget. Ini Setiap dua hari manusia pasti ada keren aja karya guys. baru. Sumpah. Setiap hari pasti ada aja karya baru. Ya Allah, percaya Masya deh, Allah, ya Kak kan? Gita. Ya Allah, ya Wah, Allah. Masya Allah. Aku nungguin buku kita juga deh kalau gitu. Allah ya. Amin, insya Allah. Semoga bisa sehebat Kak Anissa dalam berpuisi, ya Allah. Amin. Ayo teman-teman, ini masih mau ada yang nanya lagi nggak? Kalau misal nggak ada, kita bakal lanjut ke. Nanti mau open mic Reunian, kan ya? Banggaan kita nih. Insya Allah mau, iya. Teman-teman kalau yang mau open mic tapi belum RSVP nggak apa-apa. Kalian mau baca puisi ciptaan kalian atau ciptaan sastrawan lain nggak apa-apa dibacain di sini. Benar-benar, nggak apa-apa. Kita Yanti, ayo Yanti bertanya. Devi bertanya. Anak-anak Jabar. Oh, ada teman kakak di sini. Ya, adik-adik kelasku tercinta. Tapi Hai, beda halo. sekolah. Ayo teman-teman, sudah tidak adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin masih pada mikir kali ya. Kalau misalnya mau mulai open mic nggak apa-apa nih. Mulai aja kan kasusan. Oke, karena nanti mungkin kalau misalkan memang yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanyain secara private ke Kak Anissa ya melalui IG-nya. Buat sekarang mungkin kita langsung ke sesi open mic kali ya. Sesi open mic yang pertama Ayo. ini tentunya bakal dibuka sama Kak Anissa. Ayo, mau baca puisi apa Kak? Ya. Gugur, Wes Rendra masih. Soalnya masih lagi dipelajari dengan sematang-matangnya, guys. Oke Kak. Ini aslian aku. Kamita dulu aja. Kamita open mic. Kamintanya masih di jalan. Oh iya, BTW Kamita tuh juri aku waktu di UHAM, Kak. Keren Ya, banget. Masya Allah, tadi Iya. Anissa Iya. jangan bongkar dong. Aku anak bawang masa ngejuriin Kak Anissa itu parah sih. Enggak. Bohong. Dia sebenarnya expert. Astagfirullah. Sebenarnya expert. Iya, emang. Ayo teman-teman disimak nih. Dia keren banget penampilan dari Kak Anissa. Insya Allah. Aku jadi Kasusan malu. ada yang open mic satu lagi ya? Satu orang lagi ya? Iya, ada. Siapa tuh? Siapa yang namanya? Aku lupa. Ada siapa? Oh, Farelina. Iya, Hai masuk. Farelina. Dia bakal bacain puisi Hai, karyanya Farelina. sendiri. Alivia Woi, nggak mau keren. nih sama Nur Fadilah. Susanti, Nur Fadilah, Yanti, Devi, Kamita. Semuanya. Aku masih di jalan. Aku belum siap apa-apa, Kak. Gak apa-apa Kak, Yang- spontanitas aja. Yang siapa? Farelina juga nggak apa-apa duluan. Kak, gak apa-apa. Ayo, siapa dulu nih? Farelina aja duluan. Farelina udah siap? Halo Farelina. Halo, selamat malam, Kak. Ya. Hai, Gimana halo. kamu? Suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran jelas. Dengeran. Oke. Selamat malam. Ini baca puisi langsung. Boleh open videonya dong biar kita Bisa lihat Perlihatkan ini wajahnya. wajahnya. Iya. lihat. Oke. Langsung aja atau gimana, Kak? Boleh kenalin nama dulu mungkin sama asalnya dari mana. Baru bacain. Kita Gini. kenal Oke. semua. Aduh, Oke, teman-teman disimak ya. perkenalkan, nama saya Farelina Liviananda. Saya dari Jakarta. Saya satu ke sekolah sama Sheila. Hari ini saya mau bacain puisi saya sendiri. Judulnya Halo, Saat Sheila. Kereta Itu Membawamu.
Halo, Kak. Masya Allah. Langsung aja tuh gimana, Kak? Iya, langsung aja dibacain. Langsung aja ya. Oke, bismillah. Saat kereta itu membawamu, aku berusaha menerjemahkan resah. Saat kereta itu membawamu pergi ke tanah asing yang gigil, aku berusaha melelehkan tabah, menarik kenangan usang bernama kerelaan. Setelahnya, aku akan hanyut dalam gamang dan penantian panjang. Mengimanimu kembali selayaknya anggrek di tengah salju. Mengais-ais kesempatan jumpa, mengemis pada jarak. Saat kereta itu menguap, berlipat kesedihan dengan kata, mengikat kenangan kita menjadi surat dengan amplop bernama kasih sayang. Saat kereta itu membawamu, aku turut menjadi daun yang dipeluk angin, tanpa sempat berpamitan pada ranting. Sudah. Ya. Oh, Keren banget, sumpah keren. Terima kasih Farelina. Sumpah. Keren, makasih Keren banyak. banget. Wow. Coba dong, itu puisinya tentang apa kamu, Farelina? Iya, Buat silakan. Puisinya tentang itu sih. Ya, Mana nih Farelina? Hilang. Ada lagi kah yang membaca puisinya? Kenapa Farelina Alivia hilang? Mas Ayu ya? Alivia katanya mau nih baca puisi. Boleh Alivia, halo. Ya, Bukan karyaku sendiri, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Kita di sini bebas ya. Ayo, open videonya dong. Unmute dulu dong. Alivia. Unmute dulu, Alivia. Olivia. Udah, Kak. Aku mau bacain puisi karya Hairil Anwar, Karawang, Bekasi. Ayahku. Langsung aja Puisi ya, Kak. favorit. Bismillahirrahmanirrahim. Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan arti nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak.
untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno. Menjaga Bung Hatta. Menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami. Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Brawijaya, Jilid 7, nomor 17, tahun 1950. Wah, keren banget. Tepuk tangan, applause. Yeay. Keren banget. Merinding, sumpah merinding banget. Sumpah. Terima kasih loh. Kami tuh jangan gitu. Ini Alivia ini Mau. adik kelas aku loh. Oh. Alivia ini adik kelas aku, dia emang jago banget sama jagonya. Sumpah. Dia keren banget, dia keren. Jago banget. Jago banget. Alivia juga suka banget bikin puisi ya. Aku tahu banget kok kamu. Dia di kelas aku guys, di SMP. Iya kan ya? Iya Kak, betul. Iya, betul. Masya Allah, keren-keren. Malam ini Olivia keren. Itu ya yang Nur mau Fadila, aku baca. nggak mau tahu kamu harus open mic juga. Nur Fadila. Ayo dong. Ayo dong. Sebelumnya aku minta maaf ya, rumah aku di ini dekat Iya. musola. Ya udah bentar, Jadi Kak, bentar. Lagi nyari skrip dulu Kak Nisa. Nur Fadila, ayo dong, open mic dong. Iya Kak Mita, ya ampun. Ayo. Semoga ada nih skripnya Kak. Yang Kak Mita duluan mungkin. Belakangnya ke depan. Depan ya. Depan. Ayo. Itu siapa Cita ya? ayo teman-teman. Mungkin selain Nur Fadilah yang masih mau menyiapkan puisinya, di sini barangkali ada yang mau coba baca puisi. Aku boleh deh Kak. Oke, Nur Fadilah ya. Ya, bentar. Kalau nggak open kamera nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa. Cuman di aku suaranya sedikit kecil, bisa didekatin lagi mungkin. Udah jelas belum Kak? Udah jelas Kak? Udah. Nggak open kamera nggak apa-apa ya Kak? Nggak bisa kamera. Open dong. Aku mau lihat nih. Cita. Open nggak? Ayo open dong. Tunjukkan kehebatanmu. Ya Ayo, udah. ayo cantik, solihah. Aduh, Kak Mita nih. Jelas. Ini aku baru pakai kerudung juga. Tadi nggak pakai kerudung soalnya. Ayo Nur Fadilah. Suara aku jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap sedia. Khairil Anwar. Kepada angkatanku, tanganmu nanti tegang kaku. Jantungmu nanti berdebar berhenti. Tubuhmu nanti mengeras membatu. Tapi kami sederap mengganti, terus memahat ini tugu. Matamu nanti kaca saja, mulutmu nanti habis bicara, darahmu
nanti mengalis berhenti, tapi sederap mengganti, terus berdaya ke masyarakat jaya. Suaramu nanti diam ditekan. Namamu nanti terbang menghilang. Langkahmu nanti enggan ke depan, tapi kami sederap mengganti, bersatu maju kemenangan. Darah kami panas selama badan kami tertempa baja, jiwa kami gagah perkasa, kami akan mewarna di angkasa, kami pembawa kebahagiaan nyata. Kawan-kawan, menepis segar angin terasa, lalu menderu menyapu awan, terus menembus surya cahaya. Memancar pencar ke penjuru segala, riang menggelombang sawah dan hutan. Segala menyala-nyala, segala menyala-nyala. Kawan-kawan, dan kita bangkit dengan kesadaran, memucuk, menerang, hingga berulang. Kawan-kawan, kita mengayun pedang ke dunia terang. Sudah, Kak. Keren banget. Oh, keren. Aku baru sampai rumah, guys. Aku open mic nih. Selanjutnya kayaknya Kamita nih. Kamita udah siap open mic? Open mic. Tapi maaf ya kalau jelek, ini aku bikin bener-bener itu banget. Buru-buru. Puisi karya aku. Maaf kalau jelek ya, Kanisa. Hapunten pisan ini mah. Dengan Ayo, ayo kita. Ya Allah, Masya Allah, pada bagus-bagus juga. Ayo nanti siapa? closing. Biar nanti jadi terakhir aja. Closing ya. Anissa closing ya. Ini karyaku, aku berdirikan karena aku baca puisi di depan gurunda besar Anissa Rahayu. Aku agak nggak pede nih. Dan aku sejujurnya belum ada judul. Jadi aku tuh kalau bikin puisi ya Kak Anissa, kadang aku bikin puisinya dulu baru bikin judulnya. Itu boleh nggak sih kayak gitu, Kak? Bener. Aku boleh juga banget. Sama aku pun kayak gitu. Kadang aku tuh kayak, aku udah nulis panjang-panjang, aduh judulnya apa ya, aku bingung. Jadi kadang banyak banget aku misalnya baca puisi di forum atau diundang nih sama komunitas untuk baca puisi. Jadinya lagi-lagi judulnya adalah tak berjudul. Judulnya tidak berjudul gitu. Jadi ada beberapa puisi aku tuh tak berjudul sampai ada beberapa chapter gitu misalnya. Aku baca di forum hari apa nih? Tak berjudul 1. Nah, nanti di forum berikutnya tak berjudul 2. Jadi kayak karena susah banget nyari judulnya gitu. Ya udah. Oke, sekarang aku langsung baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Segala kekurangan mohon dimaafkan ya, Kak. Insya Allah. Mereka bilang masa depan adalah utopia. Kala teknologi menempati rantai ekosistem tertinggi. Kala kenaikan angka ekonomi tak lagi sekecil biji sawi. Mereka bilang sukses artinya punya koleksi berbelas mobil listrik atau jet pribadi. Mereka bilang bahagia artinya punya berangkas uang dan mampu membeli pulau untuk dihuni sanak famili. Padahal uang yang segunung dan rekening yang gendut itu mereka peroleh dari cara yang demikian keji.
Kita telah lama dihipnotis oleh kesenangan semu yang dibuat para elit kapitalis. Kita telah lama pingsan dari kenyataan paradigma pembangunan antroposentris ternyata sudah menghancurkan tatanan kosmis antara alam dan manusia yang semestinya saling menopang untuk keberlangsungan kehidupan. Laut menelan desa-desa, angkaranya menggerogoti pesisir yang ditinggali jiwa tak berdaya. Relokasi paksa, kelaparan, kehausan, kematian. Ini bencana mega. Jangan kau dustai fakta-fakta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Judulnya distopia. Judulnya distopia. Tadi lupa. Itu puisi Aduh, Kamita aku banget grogi sih. ada Kanisa soalnya. Kamita banget. Keren Iya, banget, bahasa. Masya Allah. Lagi. Aku, Kak, kalau bikin puisi itu aku kayak yang satir banget, yang kayak kadang bodat-bodat, monyet-monyet, bajingan-bajingan gitu loh. Itu boleh nggak sih, Kak, sebenarnya? Apakah itu termasuk sara gitu atau gimana? Nggak apa-apa, itu bagus Nggak banget. Baik banget. Nggak Aku apa-apa. deg-degan. Sumpah, karena rata-rata puisi di antologiku juga rata-rata puisi satir yang menyindir elit politik lah. Dan lain-lain kayak gitu. Jadi aku takutnya ketika terbit di ban atau nggak diizinkan terbit dan lain-lain. Jadi aku kayak masih belum berani, padahal tinggal terbit doang gitu. Jadi aku meyakinkan diriku selama berbulan-bulan, ini terbitin nggak ya? Nggak apa-apa, kita kan bicara dengan karya. Orang mau menafsirkan seperti apa itu terserah mereka. Yang penting kita berkarya, kita mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Nah, Kamita gimana? Nah. Tes. Hai, Mita. Mana Mita? Udah kali ya? Lanjut langsung ke Anissa aja nih yang open mic, yang menutup. Udah sesi terakhir. Yang ditunggu-tunggu, open mic. Kayak kepada Kanisa. Kita persilahkan. Masya Allah. Aduh, malu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. WS Rendra. Gugur. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang helor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Setelah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya yang menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak
di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi seluruh sintinda, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jada, kena punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi bedan, hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar kena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti, sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bumi di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemurnya tanah di sini. Hari pun berangkat malam. Ketika menutup matanya. Gitu. Keren banget. Oh my god. Oh my god, that was Oh my God, bagus Anissa. banget. Aku nggak rugi Wow. jadi jadiin Kak Anissa Rahayu juara waktu di Hamka. Nggak rugi sama sekali. Oh my god. Masya Allah. Good Masya job. Allah. Well done. Makasih Kak Anissa. Keren banget. Gimana Ya, teman-teman? Keren sama-sama. banget sih Kalian episode juga kita. Oh my god. hebat semua. Kalau misalnya aku bisa undang lagi ya di upcoming event, aku nggak bakalan rugi buat undang Masya lagi Allah. sumpah. Masya Allah. Boleh banget, Applause-nya Kak. dong buat pembicara kita. Kita berbagi. Kita applause ya. Teman-teman boleh kasih thumbs up-nya. Masya Allah. Jadi, tadi kan materi dari Kak Nisa ini udah lengkap banget ya teman-teman. Dia udah ngasih tahu kita gimana caranya Makasih ya. cara menulis puisi, cara cepat untuk membacakan puisi itu yang baiknya seperti apa. Mungkin dari situ juga teman-teman bisa belajar supaya yang masih kurang-kurang seperti saya nih, kita bisa membangun diri kita untuk bisa lebih lagi dalam membuat atau membaca puisi itu. Mungkin sebelum diakhiri, biar ada dokumentasinya kita foto rame-rame kali ya, foto virtual. Ayo dong buat teman-teman boleh dibuka videonya, biar bisa lihat juga nih, Kak Anissa bisa lihat pesertanya siapa aja, muka-mukanya. Ayo dong teman-teman, kita buka kameranya, kita buka videonya. Ya masih ditungguin ya, nanti kita bakal Sheila, mana Sheila? Jangan sini dulu, nanti Bang Sisa. Ayo dibuka dong videonya, biar kelihatan nih wajah-wajahnya. Calon-calon kawan. Amin.
Ayo teman-teman, masih ada lagi yang mau buka videonya? Sheila, mana Sheila? Sheila, muka kamu mana? Regina, Yanti, Aulia, Naufal, Alia, Najihah, Majha. Jiha, ayo Jiha. Sheila. Afi, buka dong. Eno nggak buka kamera. Ayo masih ditungguin ya yang buka kamera. Aku izin ya, nggak bisa on cam, teman-teman. Oke, it's okay. Siapa tuh? Oke, it's okay. Hai Sheila. Yuk, udah. Oke, langsung aja kalau misalnya yang lain belum mau. Udah, berpose semua, no one left behind. Itu SDJs. Berpose semua, Sheila siap untuk men-screen-nya? Ya, siap. Anissa, gaya sastrawan tuh kayak gimana sih? Literasi. Oh iya, gini, bener. Ya, salam literasi. Ini bener literasi ya, teman-teman. Mm-mm. Astaga, aku gimana sih duta literasi? Allahu Akbar. Sangat gadungan sekali. Ayo. Ya Allah, duta literasi. Ya udah siap. Sudah. Udah siap? Ya, silakan. Udah, Kak. Oke, makasih banyak semuanya udah hadir. Iya. Sama-sama. Makasih banyak semuanya, especially untuk Kak Anissa Rahayu, terima kasih banyak Gurunda. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya berkarya. Aku tahu banget Kak Anissa ini bener-bener tipikal yang nggak pernah berhenti gitu loh. Setiap hari pasti ada postingan terbaru di mana Kak Anissa ini bikin IGTV, bikin video yang lagi baca puisi, dan aku bener-bener ngelihat Kak Anissa tuh bener-bener yang pejuang, pekerja keras yang passionate banget sama puisi, dan aku jadi Kak Anissa ini salah satu kiblat aku dalam menulis puisi, pokoknya aku bener-bener kagum banget, dan sampai aku malu waktu itu ngejuriin Kak Anissa, dan aku kayak ini serius nih panitia, aku jadi juri, kayaknya harusnya aku deh yang lomba, terus Kak Anissa pindah ke bangku juri gitu. Ini bener-bener fantastik banget, aku terima kasih banyak banget Kak. Allah yubarik fik, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, semoga setelah webinar ini selesai, di hari depan akan lahir banyak sastrawan bangsa, akan lahir banyak pemuda-pemudi Indonesia yang dapat berkarya melalui puisi seperti Kak Anissa. Makasih banyak. Hatur nuhun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar Majelis Sinekdo kali ini. Semoga kedepannya Majelis Sinekdo juga bisa membuat webinar yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga nih buat Kak Anissa yang udah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara ini. Dan terima kasih juga buat Mita selaku founder dari Majelis Sinekdo yang sudah membuat acara sekeren ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak hal yang di luar ekspektasi. Doakan semoga Majelis berkembang menjadi platform anak muda yang lebih besar, dan setelah pandemi ini berakhir, semoga insya Allah Majelis bisa membuat event offline, event yang besar, volunteering dan lain-lain.
mohon doanya teman-teman semua. Dan untuk yang nanti mengisi presensi, mohon ditunggu sertifikatnya. Juga Kak Anissa nanti akan ada piagam sertifikat ya Kak. Mohon ditunggu. Semoga berguna untuk portofolio Kakak. Gitu. Terima kasih banyak Kak. Aku tunggu diproduksi lagi buku antologinya. Ya, aku juga tungguin deh kalau gitu. Iya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat Dirgahayu ya, Dirgahayu RI. Dirgahayu ya. Selamat merdeka. Oke. Merdeka. Assalamualaikum. Salam. Makasih Mita, dapetin waktunya. Makasih, maaf juga tadi telat. Sama-sama. Teman-teman, makasih banyak ya.